Assalamualaikum. Oke, sekarang kita siap belajar lagi ya. Udah siap belajar belum? Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran ya. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM, siapkan doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya nih mata kawan dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sebelum ke pembelajaran, Ibu punya motivasi buat kalian supaya semangat untuk belajar ya. Lihat motivasi hari ini, belajar dari matematika sesulit apapun masalahnya, selalu ada banyak cara untuk menemukan jalan keluarnya. Jadi kalau kalian ada masalah, jangan putus asa ya. Ya, Bu. Bahwa peluang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama peluang teoritik dan peluang empirik. Nah, pada pembelajaran kali ini kita yang pertama itu membahas mengenai peluang teoritik. Oke, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, Ibu minggu lalu menjelaskan mengenai peluang. Kita sudah belajar peluang ya. Oke, siapa yang ingat apa itu arti peluang? Rizky, Bu. Iya, silakan Rizky. Peluang adalah kemungkinan yang akan muncul dalam suatu peristiwa. Terima kasih, tepuk tangan untuk Rizky. Oke. Nah, peluang itu ada titik sampel dan juga ruang sampel. Apa itu yang dinamakan titik sampel dan ruang sampel? Siapa yang tahu? Ibu. Silakan Titin. Sampel itu, Bu, anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan yang muncul. Oke. Kalau ruang sampel, iya silakan Asri. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Oke, terima kasih untuk Asri dan juga Titin ya. Oke, betul ya yang dikatakan Asri dan Titin tadi. Jadi lebih simpelnya peluang itu adalah sebuah kemungkinan yang mungkin terjadi. Oke, tujuan pembelajaran kali ini, lihat ke depan ya, tujuan pada kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian peluang teoritik ya. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung peluang suatu kejadian sederhana dengan menggunakan rumus peluang teoritik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menghubungkan konsep peluang dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita pembelajaran ke teoritik, Ibu punya ice breaking dulu supaya kita semangat. Silakan berdiri dulu. Minggu lalu Ibu sudah mengajarkan kalian mengenai apa ice breaking untuk hari ini. Masih ingat buka tutup? Masih ingat? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, satu kali lagi tapi lebih cepat. Siap? 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk anak-anak yang hari ini sangat bersemangat ya. Oke, langsung saja kita membahas tentang peluang teoritik. Nah, untuk pembahasan kali ini, anak-anak Ibu bisa mengenai pengertian peluang teoritik, dan yang kedua langkah-langkah menentukan peluang teoritik, dan yang ketiga menyelesaikan masalah mengenai peluang teoritik. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum ke pembahasan, Ibu mau tanya, selain contoh peluang dalam sehari-hari yang di depan ini, keputusan, cuaca, dan juga kerugian, menurut anak-anak Ibu, apa aja
contoh keseharian yang bisa diterapkan dalam peluang. Pekerja. Ya, terus apalagi? Iya, terus apalagi? Oke ya, semuanya benar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, peluang teoritik. Nah, di sini ada pengertiannya. Ibu mau minta tolong membacakan, Jarina, boleh? Peluang teoritik adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya kejadian yang mungkin. Peluang teoritik dikenal juga peluang dengan peluang klasik atau disebut juga peluang saja. Oke, terima kasih Jarina. Oke, betul ya yang tadi dikatakan oleh Jarina bahwa peluang teoritik itu bisa jadi kita sebutkan dengan peluang biasa. Karena apa? Karena rumusnya sama, yaitu PA sama dengan NA per NS. Nah, langkah-langkah untuk menentukan peluang teoritik itu ada 3. Di sini Ibu punya permasalahan mengenai peluang teoritik. Nah, bisa kalian lihat di depan Ibu ada apa ini? Sama? Ya. Nah, pada permasalahan kali ini Ibu minta tolong kepada kalian untuk membantu Ibu ya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama, kita baca dulu permasalahannya. Ayo baca bareng-bareng. Betul ya. Bisa dilihat di sini ada permasalahan Umar memiliki 3 koin ya secara bersamaan sebanyak 1 kali. Nah, tentukan muncul 2 sisi angka dan 1 sisi gambar. Yang sudah kita ketahui bahwa koin itu memiliki 1 sisi gambar dan 1 sisi angka. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, langkah pertama nih menentukan peluang teoritik. Bisa dilihat menentukan banyaknya ruang sampel, mencari ruang sampel dengan bantuan diagram pohon. Nah, bisa dilihat di sini karena Ibu sudah menyusun ya ruang sampelnya. Jadi bisa dilihat di depan ya penggunaan diagram pohon ini untuk mempermudah supaya anak-anak bisa menyusun ruang sampel secara gampang gitu ya. Nah, bisa dilihat yang pertama ruang sampelnya tuh. Nah, di sini Ibu mau coba kalian secara bergantian untuk membantu Ibu dalam penyusunan diagram pohon ini. Silahkan, siapa yang mau ke depan? Oke, di sini Ibu mempunyai ruang sampel 2, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Ibu tempel di diagram pohon yang pertama di sini. Nih ya. Dan yang kedua di bawahnya. Oke, nah selanjutnya kalian bisa lihat nih di depan, bisa lihat di depan ya ruang sampelnya ya. Nanti kalian coba susunkan untuk Ibu ruang sampelnya itu sisi angka dan sisi gambarnya itu di sebelah mana, oke? Coba 1 orang dulu ke depan. Ya, silakan. Oke, terima kasih yang sudah maju. Bisa dilihat ke depan. Nah, di sini sudah ada polanya. Diagram batang sudah ada polanya. Lihat ya. Di sini ada sisi angka dan juga sisi gambar. Nah, gimana sih cara menentukan untuk menggunakan diagram pohon ini? Bisa dilihat. Yang pertama itu menyusunnya itu dari sini dulu. A gitu. Ya. Ya, terus nanti AAG bisa. Nah, AGA gitu. Ya, AGG gitu ya, dan seterusnya. Ya, jadi kalian kalau sudah melihat tampilan seperti ini sudah bisa membayangkan ya, tidak menduga-duga gitu. Oke? Oke, untuk ruang sampelnya coba yang lainnya siapa yang mau? Boleh. Oke,
Oke, jadi seperti ini cara penggunaannya ya. Jadi menyuruh untuk mau menggunakan diagram pohon karena dengan menggunakan diagram pohon, anak-anak ibu bisa langsung melihat nih bagaimana susunan untuk menentukan ruang sampel tersebut ya. Oke. Yang kedua ada tabel. Nah, iya tabel dadu. Nah, di sini ada 36 mata dadu. Oke. Nah, coba hitung ruang sampel yang sudah kita dapatkan ada berapa? 8. Nah, jadi nanti banyaknya ruang sampel itu ada 8. Selanjutnya, langkah kedua itu menentukan banyaknya titik sampel. 3. Nah, 3. Kenapa 3? Ada yang tahu? Karena kita mempunyai 3 koin ya. Oke, kalau mempunyai 2 koin itu 2. Betul. Oke, kita lanjutkan untuk ke langkah ketiga, yaitu menghitung peluang teoretik menjadi A. Untuk menggunakan ini, kita menggunakan rumus, yaitu PA sama dengan NA per NS. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan ruang sampelnya itu ada 8, ya. Dan titik sampelnya itu ada 3, maka kita dapatkan hasilnya yaitu 3/8. Nah, contoh soal. Nih, untuk mata dadu 3 itu ada berapa aja titik sampelnya? 3. Terus 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 dan 3,6. Jadi kalau ibu kasih kalian materi ya, berapa saja titik sampel yang ada di mata dadu 3? Kalian jawabnya ini ya. Ya, ada 6. Oke. Gitu ya. Selanjutnya ada nih, bisa dilihat di depan. Soal yang kedua, Aulia mempunyai 2 buah dadu dan akan dilempar secara bersamaan. Buat percobaan pelemparan sebanyak 4 kali, maka peluang munculnya kedua mata dadu ganjil adalah berapa nih? Ibu sudah punya dadu. Ya, coba siapa yang mau ke depan? Asri dengan email, silakan. Silakan ya. Nih, yang biru, Bu. boleh. Nah, di sini ada 2 buah dadu, bisa dilihat di depan ya. 2 buah dadu. Kalau kalian lempar secara bersamaan 4 kali, nanti kalian dapat ruang sampelnya itu berapa aja. Oke, nanti ya. Yang pertama, coba apa namanya? Lempar yang pertama. Barengan. Ya, barengan. Nanti harus ganjil ya. Berapa? 4 dan 2 berapa? Nah, berarti bukan ganjil. Lanjutkan. 3, Bu. 3, 9. Yang satu berapa? Yang satu? 3, yang 6. Yang satu 3. Yang satu 6. Lanjutkan. 1, 2, 3. Ya. Berapa? Boleh yang satu orang tulisin di depan. Siapa yang mau? Boleh. Udah? Udah? Oke. Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Duduk. Oke. Gimana? Ya. Jadi kita mencari angka ganjil. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, bisa dilihat ya. Di sini ada NS. Apa tadi? Masih ingat gak NS apa? Ya, ruang sampelnya itu ada berapa? Di mata dadu itu ada berapa? Seperti ini ya. Kan di mata dadu 6 itu ada 6. 6 pangkat 2 berapa? 36. Iya, 36 ya. Karena dipangkatkan itu apa namanya? Dadunya, ruang sampelnya. Selanjutnya NA. NA itu apa tadi NA? Nah, kita tuliskan banyaknya kejadian A. Berapa? Ya, terus 4,5 dan juga 5,4. Oke, selanjutnya kita masukkan ke rumus ya. Rumusnya apa?
P A apa N A per N S. Oke, berapa NA-nya? 36. Ada berapa NA-nya? 4. Kalau NS-nya ada berapa? 36. Nah, kita dapatkan 4 per 36. Kita perkecil jadi 1 per 9. Iya, betul. Oke, seperti itu ya caranya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, oke, kita lanjutkan ya. Pembahasan kali ini Ibu mempunyai untuk kalian kerjakan ya. Tapi Ibu mau kalian 2 kelompok saja. Coba jadi 2 kelompok, bebas kalian mau siapa aja kelompoknya. Nanti hasil kerja kelompok kalian nanti dipresentasikan ya. Iya, Bu. Oke, ya. Nah, kalian menggunakan dadu yang tadi ya, yang dicontohkan Ibu. Karena dadunya ada 2, jadi kalian gantian dulu ya, kelompok 1 dulu ya. Mana LKPD-nya? Coba Ibu jelaskan dulu. Ibu. Nah, coba lihat ya di nomor yang pertama nih. Aulia mempunyai 2 buah dadu dan akan dilempar secara bersamaan buat percobaan pelemparan sebanyak 10 kali. 10 kali menggunakan dadu gitu. Nah, peluang muncul mata kedua itu harus genap. Kalau nggak genap, kalau ganjil diulangi lagi sampai 10 kali. Gitu ya. Oke? Oke. Kelompok pertama dulu, nanti baru kelompok kedua. Silakan. Sama aja ya Bu soalnya. Sama aja. 10 kali berarti 2, 3. Boleh. Yang kelompok 2 perhatikan dulu ya ke depan. Tanpa salah, di sini kita akan menjelaskan mengenai hasil dari kelompok kita. Kelompok Udin. Nah, untuk nilai stempelnya jumlahnya yaitu ada, karena di sini ada 6 mata dadu dan 2 dadu. Iya. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Untuk sampelnya itu adalah 36. Ya. Dan jumlah Pelemparan? 10 kali. Nggak usah, nggak apa-apa. Nah, jadi yang diketahui berarti tinggal jumlah dari sampel dibagi jumlah lemparan. Jadi 36 dibagi 10 lemparan dibagi 36. Nah, itu bisa disederhanakan jadi 5 per 18. Nah, jadi untuk peluang munculnya dadu genap pada 10 kali lemparan itu 5 per 18. Oke, tepuk tangan, silakan duduk. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ya, Bu. Oke, karena kedua kelompok sudah mempresentasikan. Oke, selanjutnya dari materi kali ini, siapa yang mau menyimpulkan? Sika, Bu, mau. Silakan. Jadi kesimpulannya, peluang teoritik merupakan perbandingan yang dengan banyak kejadian yang diharapkan dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Ya, betul. Oke, terima kasih Syifa. Selanjutnya, nah karena materi pada hari ini kita sudah selesai ya, jadi nanti minggu depan kita akan meneruskan materi mengenai peluang empirik. Nah, peluang empirik itu adalah peluang yang didapatkan berdasarkan sebuah eksperimen. Jadi nanti minggu depan kita akan membahas materi tentang ini ya. Oke, terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran, silakan KM untuk membaca doa. Ya. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa. Membaca doa di dalam hati dimulai. Pada selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Untuk lebih memahami lagi, nanti Ibu di sini Ibu mau ngasih kalian PR ya.
dikerjakan sendiri-sendiri ya di rumah. Iya, Bu. Oke, untuk menutup pembelajaran kali ini, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.